doa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Dela, Bu. Dela aja lah, Dela. Ayo Dela. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ibu ambil absen kalian ya. Ada yang tidak hadir di sini? Ada, Bu. Siapa? Mainetri. Kenapa Mayunetri itu? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu? Ada kirim surat atau ada kabar dari keluarganya? Nggak ada kabar, Bu. Nah, berarti nggak ada kabar soal Mayunetri ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, anak-anak ibu tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Nah, kalau tidak tahu, nah sekarang kita akan belajar tentang tema 5 dan subtema 1, yaitu tentang Cahaya. Nah, di sini anak-anak ibu tahu cahaya itu apa? Cahaya itu yang terang itu, Bu. Iya, seperti siang hari ini cuacanya gimana? Terang, Bu. Panas gak hari ini? Iya. Di luar panas gak? Iya, Bu. Nah, panas itu karena adanya Cahaya. Jadi, cahaya itu bersumber dari matahari. Matahari. Nah, seperti pada siang hari ini kan, siang ini cuacanya cukup panas. Iya. Karena ada matahari. Kalau tidak ada matahari terang. Tidak, Bu. Nah, seperti malam ya, Iya. malam itu kurang nggak ada matahari, jadi agak gelap ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke sifat-sifat cahaya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Cahaya. Ya, cahaya itu merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang secara kasat mata dengan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Atau dalam bidang fisikanya, cahaya merupakan radiasi elektromagnetik baik itu dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak kasat mata. Pintar. Nah, sekarang pengertiannya sudah Ibu jelaskan. Siapa yang tahu tadi pengertian dari cahaya? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa Dela? Energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari kita aja lah, cahaya itu kayak gimana? Lampu, Bu, kayak di rumah. Kan terang ya kan Dela? Iya, Bu. Iya, Dela pintar. Kadang, Bu. Nah, setelah masuk pengertian tadi, kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Ada nampak gambar di depan ini? Nampak, Bu. Nah, sifat-sifat cahaya itu yang pertama, cahaya bisa menembus benda yang bening. Ya, yang bening. Ya, benda yang bening itu seperti apa anak-anak Ibu? Seperti cermin. Iya, seperti mana cermin? Cembung, Bu, cembung. Cembung ya, cembung. Cermin nggak termasuk ya, soalnya cermin itu bukan benda yang bening. Ya, seperti gelas juga bisa, seperti kaca, bukan cermin ya Dela, tapi Ya, Bu, kan kaca. seperti jendela. Anak-anak Ibu ada nggak di rumah punya jendela yang kaca? Ada, Bu. Anak-anak Ibu lihat nggak kalau cahaya masuk tuh dia nembus ke jendela di rumah anak-anak Ibu? Iya, Bu. Nah, ini ada contohnya. Ini contohnya ini lagi ngapain? Itu lagi nyenter. Nyenter apa? Nyenter cembung. Nah, ini nyenter cembung. Karena cembung ini benda yang bening, jadi cahaya senter ini
itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin Cekung. Kalau cermin datar itu biasanya digunakan oleh manusia atau kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk bercermin. Kalau cermin cembung untuk apa? Untuk Contohnya seperti apa? letak sayur Bu, mangkok. Bukan. Kalau contoh cermin cembung itu contohnya pada kendaraan Dela seperti spion. Oh iya Bu. Kalau Dela, kalau di rumah motor Dela pakai spion nah. Pakai Bu. Ya bagus. Kalau di rumah Renka? Pakai Bu. Ya, kalau spion itu penting ya anak-anak ibu supaya kita tidak terjadi Kecelakaan. Dan yang ketiga yaitu cermin cekung. Ada anak-anak tahu contoh cermin cekung itu seperti apa? Cekung dia Bu. Iya, cekung Dela. Contohnya itu seperti kaca pembesar. Ada tahu anak-anak ibu? Kaca pembesar misalnya ada kan? Nggak tahu ya. Ibu lupa juga membawa kaca pembesarnya. Jadi kaca pembesar itu benda yang kecil bisa terlihat besar dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, itu cahaya bisa dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini bisa menyebabkan beberapa peristiwa. Salah satunya ini. Ada nampak anak ibu? Ada Bu. Apa ini? Gambar apa? Gelas. Dan di dalamnya ada apa? Pensil. Iya, ini pensilnya diisi. Air. Nah, ini peristiwa ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil ini akan terlihat lebih Besar. Contohnya kayak gini. Gue anak Ibu. Kayak gini. Ada nampak? Iya Bu. Sama nggak sama yang di gambar ini? Sama Bu. Jadi ketika pensil ini dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensilnya akan terlihat lebih besar. Iya, pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya bisa diuraikan. Istilah ini dinamakan dispersi cahaya. Nah, contoh peristiwa ini benar-benar terjadi adalah proses terbentuknya pelangi. Nah, ini. Ada nampak gambar pelanginya? Ada Bu. Nah, pelangi ini pasti akan timbul yaitu setelah Hujan. Ya, pintar anak-anak ibu. Nah, sekarang masuk ke sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Nah, ada nampak anak-anak ibu? Gambar cahaya merambat lurus. Ada Bu. Nah, cahaya sekarang kita masuk ke manfaat cahaya. Anak-anak ibu tahu manfaat cahaya? Tahu Bu. Apa Dela? Untuk menyinari. Iya, untuk menyinari. Renka tahu? Renka nggak tahu ya. Dela apa lagi Dela? Untuk itu Bu, misalnya kita melihat sesuatu di dekat yang gelap. Bisa terang ya Dela? Iya, Bu. Iya, Dela pintar. Nah, manfaat cahaya yang ibu maksud itu seperti ini. Bisa membuat alat-alat gitu anak-anak. Yang pertama bisa untuk membuat periskop. Anak ibu tahu dengan periskop? Tidak Bu. Nah, alat ini digunakan untuk mengamati permukaan laut. Oh, ke permukaan laut Bu. Iya, tahu Dela? Tahu, pernah lihat Bu. Pernah lihat? Di mana Dela lihat? Di pantai Bu. Iya, pintar Dela. Renka kenapa dari tadi nggak mau menjawab Renka dan sibuk aja main Renka? Dengarin ibu dulu. Renka ngantuk Bu. Renka nggak mau dengerin ibu? Ya, Bisa Bu. tenang Renka? Bisa Bu. Nah, baiklah, ibu akan masuk ke manfaat yang kedua, yaitu alat untuk membuat Teleskop. Nah, teleskop ini alat yang digunakan untuk mengamati Bintang. Iya, pintar. Nah, ibu pernah mengamati bintang? Pernah Bu. Iya, pernah Dela. Bella ada di rumah alatnya Bu. Iya, beneran ada? Iya, Bu. Nah, bersama siapa dalam mengamatinya? Sama Papa. Oh, Papa. Oke, ya pintar Dela. Renka ada? Ada Bu. Renka ini nggak boleh kayak gitu. Ibu menjelaskan nggak boleh sibuk aja sendiri. Nanti ibu tanya nggak bisa. Ya Bu. Ya. Nah, dengar Renka? Dengan Bu. Nah, manfaat yang ketiga yaitu kaleidoskop. Ibu juga kurang tahu dengan kaleidoskop itu seperti apa ya, Nana? Ya. Yang keempat
ya, benda-benda kecil bisa terlihat lebih besar jika kita menggunakan kaca pembesar. Nah, sekarang Ibu kan sudah menjelaskan tentang apa tadi, Dela? Tentang cahaya, Bu. Iya, tentang pengertian cahaya. Ya, Apa lagi, Renka? manfaat cahaya. Iya, pintar. Apa lagi? Sifat-sifat cahaya. Iya, pintar. Apa lagi? Nggak tahu, Bu. Nah, itu aja tadi ya. Ya. Sekarang anak-anak Ibu paham dengan materi hari ini? Paham, Bu. Beneran paham? Beneran, Bu. Nah, sekarang coba Ibu tanya dulu apa pengertian cahaya. Siapa yang bisa? Aduh, udah lupa, Bu. Masa ya lupa? Renka tahu? Cahaya merupakan energi yang membentuk gelombang elektromagnetik. Iya, pintar